Inilah kisah seorang pemuda kaya yang menyamar jadi office boy. Kekasihku adalah karyawanku. Versi Kauri TV, episode 226. Sementara Erna, dia masih di tempat yang sama bersama Viana dan yang lainnya. Waduh, non Viana ada di situ. Bagaimana ini? Bisa-bisa tugasku untuk mengikuti non Viana bisa ketahuan kalau gini. Lebih baik saya lari saja, kata Reja, yang berkata-kata dalam hati, sambil lihat kanan dan kirinya, untuk bergegas pergi. Ketika security itu lengah, Reja pun langsung lari dan bersembunyi di balik dinding, yang sudah penuh tamu undangan, di sekitaran dinding tersebut, sehingga security tersebut pun kehilangan jejak kembali. Kemana pemuda tadi ya? Kok cepat sekali menghilangnya, kata security, sambil terus-menerus mencari orang yang bersamanya tadi. Sedangkan Reja melihat ada sebuah ruangan. Dia pun langsung menyelinap ke dalam ruangan tersebut. Ternyata Reja salah masuk. Dia memasuki ruangan pergantian baju badut. Mas, ini siapa? Apakah Mas adalah orang yang akan didandani badut, kata salah satu orang yang berada di dalam ruangan tersebut. Tanpa pikir panjang, Reja pun langsung menjawab, iya benar, saya adalah orang yang akan didandani pakai baju badut, saut Reja. Akhirnya, saya bisa bersembunyi di balik baju ini, kata Reja, yang berkata-kata di hatinya, sambil dipakaikan baju badut oleh seseorang yang berada di dalam ruangan. Sudah beres Mas, silahkan gabung dengan yang lain. Kemudian, Reja pun keluar, meninggalkan ruangan tersebut, dan mendekati kerumunan orang. Baju badut yang dipakainya sama persis dengan badut-badut lainnya, sehingga security pun tidak akan bisa mengenalinya lagi. Reja pun terkejut ketika melihat security yang membawanya masuk tadi. Wah, bagaimana ini? Kalau ketahuan, bisa berabe ceritanya. Reja pun berpalingkan badannya agar tidak dikenali oleh security. Dirinya tidak sadar bahwa baju badut yang dia pakai tidak akan lagi dikenali oleh orang-orang. Kemudian, security pun masuk ke ruang baju badut. Maaf Mbak, apakah ada seorang pria yang masuk ke sini? Orangnya sangat mencurigakan, tanya security. Maaf Pak, sepertinya tidak ada orang yang dimaksud oleh Bapak. Dan yang masuk ke sini adalah orang-orang yang akan menghibur meriahnya pesta ulang tahun, sautnya. Waduh, kemana larinya pemuda tadi ya? Sudahlah, lebih baik saya lapor saja ke Non Erna, agar lebih hati-hati. Takutnya, pria tersebut membahayakan keselamatan Non Erna. Lalu, security pun menemui Erna. Maaf Non, pria tersebut lari, dan entah kemana larinya, jawab security. Ya sudah, kalau sudah tidak ada, saut Erna. Tapi Non, pria tersebut sudah masuk rumah ini. Tadi bersama saya masuk, namun, di tengah perjalanan, dia menghilang, dan saya kehilangan jejaknya. Kalau begitu, tolong bilang ke yang lain, agar perketat penjagaan, supaya tidak kecolongan lagi. Baik Non, jawab security, sambil meninggalkannya, dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lainnya, agar memperketat penjagaan. Sementara Reja, dia mencoba mendekati Viana, yang saat ini berada di samping Apandi. Kemudian, dia memfoto kedekatan Apandi bersama Viana, dan segera melaporkannya ke Papa Jri, ayah dari Viana. Papa Jri pun semakin heran. Siapa pemuda tersebut? Kenapa begitu dekatnya dengan putrinya itu? Lalu Papa Jri membalas chattingan tersebut dengan menuliskan, tolong awasi terus putriku. Baik Pak, akan saya awasi terus, jawab Reja. Dalam chattingan tersebut, setelah sekian jam berlalu, security itu selalu berada di samping Erna untuk menjaganya, karena acara akan segera selesai. Erna pun mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-temannya yang sudah hadir ke acaranya, dan berterima kasih juga kepada tim badut yang sudah membantu memeriahkan acaranya. Namun, setelah ucapan terima kasihnya selesai, Erna pun meminta pada teman-temannya agar keluarnya tidak berdesakan dan tetap menjaga protokol kesehatan dengan menjaga jarak
Selain itu, Erna pun meminta kerjasamanya untuk diperiksa saat keluar, agar membuka maskernya, dan semua hadirin pun mengikuti permintaan Erna. Selepas itu, Erna segera memerintahkan beberapa security untuk memeriksa dan mencari orang yang mencurigakan tadi. Reja pun terkejut ketika mendengar itu. Dia pun jadi bingung bagaimana caranya untuk bisa keluar dari rumah Erna. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk mengikuti episode berikutnya. Terima kasih.